Shalom Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan. Shalom. Amin. Saya percaya Bapak Ibu hari ini semua tempat ini dipenuhi oleh sukacita dari Tuhan. Begitu juga Bapak Ibu ada di rumah, saya percaya sukacita Tuhan melimpah buat Bapak Ibu semuanya. Kita akan berdoa, menyerahkan ibadah kenaikan Tuhan Yesus hari ini ke dalam tangan kasih Tuhan. Mari kita bersatu sejenak, kita serahkan ibadah ini ke dalam tangan kasih Tuhan. Sungguh kami mengucap syukur Tuhan buat kasih setia Tuhan, kebaikan Tuhan yang selalu baru dalam kehidupan kami. Sungguh kami mengucap syukur kalau kami boleh ada hingga saat ini, semua karena kebaikan Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk hari-hari yang boleh kami lalui, di mana nyata pertolongan Tuhan atas setiap kehidupan kami. Pagi hari ini Tuhan, setiap kami rindu untuk memuji Tuhan dan memuliakan nama Tuhan. Begitu juga Bapak Ibu di rumah, kami percaya kami semua Tuhan rindu hadirat Tuhan, rindu dipenuhi oleh kuasa Tuhan, rindu dipenuhi oleh firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan ibadah kami hari ini dalam tangan kasih-Mu Tuhan. Biar dari awal, pertengahan dan akhirnya hanya nama Tuhan ditinggikan dan dimuliakan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari Bapak Ibu bersama-sama kita naikkan pujian Kerinduanku.
Bapak, Ibu, dan Saudara, marilah kita awal ibadah kenaikan Tuhan pada saat ini dengan mengaku bahwa pertolongan yang datang kepada kita ialah di dalam nama Tuhan, Sang Pencipta langit, bumi, dan segala isinya yang dalam kasih dan kesetiaannya tidak pernah meninggalkan buah perbuatan tangannya. Maka turunlah atas saudara anugerah dan sejahtera di dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Mulia bagi Bapa, bagi Anak serta Roh Kudus, dari permulaannya, sekarang dan akan jadi selama-lamanya. Amin. Dengarkanlah sabda Tuhan sebagai pengantar bagi kita untuk ibadah kenaikan Tuhan pada saat ini. Kisah Rasul 1 ayat 8 dan 9. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Amin. 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 Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom Bapak Ibu saudara kasih Tuhan. Shalom. Ada sukacita? Amin. Amin. Saya percaya bahwa kita semua di tempat ini boleh ada di sini semua karena kebaikan Tuhan. Amin. Mari maaf saya undang bangkit berdiri sekali lagi. Kita mau bersorak-sorai bagi Tuhan karena Tuhan yang kita sembah, Yesus Kristus yang mati, bangkit dan naik ke surga menyediakan tempat bagi kita. Haleluya. Dia bangkit bagiku. Dia mati bagiku, Dia bangkit bagiku, Dia Tuhan Allah penyelamatku. Kuasa mati kalahkan, hidupku dipulihkan, Dia Tuhan Allah kemenanganku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus, Dia baik
Tuhan kita baik. Amin. Amin. Kasih-Nya, setianya tidak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Kita akan memberikan persembahan. Mari siapkan persembahan Bapak Ibu. Kita akan berdoa untuk persembahan. Mari Bapak Ibu kita satu dalam doa. Bapa kami yang baik, Bapa kami yang mengasihi kami dengan kasih yang kekal. Bapa yang tidak pernah meninggalkan kehidupan kami. Sungguh kami mengucap syukur Tuhan, kami semua boleh merasakan kasih Tuhan. Sehingga saat ini kami boleh diberi kesempatan untuk menikmati setiap kemurahan Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus untuk berkat yang Tuhan limpahkan dalam kehidupan kami. Terima kasih Engkau sudah memberkati keluarga kami, Engkau memberkati pelayanan kami, bahkan Engkau memberkati pekerjaan kami. Terima kasih Tuhan, sebentar kami akan memberikan persembahan sebagai ucapan syukur kami. Berkatilah persembahan kami supaya persembahan kami ini boleh berguna, khususnya pelayanan di GKMI Bukit Hermon ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati agar kami boleh memberikan dengan senang hati. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur. Haleluya, amin. Mengiringi persembahan kita naikkan pujian, bawa persembahanku ke dalam rumah Tuhan. Tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari buka hati kita selebar-lebarnya untuk firman Tuhan yang mau disampaikan, supaya firman Tuhan kali ini boleh menjadi rema dalam hati kita, menjadikan kita pribadi yang lebih baik dalam mengiring Tuhan. Jiwaku merindukan-Mu, Yesus Tuhan. Teruslah kami merindukan Engkau Tuhan. Kami merindukan firman-Mu, boleh mengubah hidup kami. Kami merindukan kuasa Tuhan saat ini, boleh melawat setiap kami Tuhan. Sehingga firman yang ditaburkan hari ini boleh mengubahkan hidup kami, semakin membuat kami lebih baik dalam mengiring Engkau Tuhan. Oh Yesus, terima kasih Yesus. Jiwaku merindukan-Mu, ya Allah yang hidup. Jiwaku haus kepadamu, ya Allah yang hidup. Jiwaku merindukan-Mu, jiwaku merindukan. Mari jemaat saya undang bangkit berdiri.
Mari kita berdoa. Di hari memperingati kenaikan Tuhan Yesus ke surga, kami datang padamu Tuhan dengan ibadah syukur kami. Karena semua peristiwa yang terjadi termasuk ketika Yesus naik ke surga adalah berita gembira bagi kami. Bapa di sorga, kami memperingati pada saat ini dan kami ingin senantiasa dikuatkan dan memahami makna kenaikanmu dan implikasinya bagi masing-masing pribadi jemaat Tuhan, khususnya kami, keluarga besar GKMI Bukit Hermon. Kami mohon kuat kuasa Roh Kudus-Mu, menolong kami, hamba-Mu yang menyampaikan sabda-Mu, juga kami semua yang mendengarkannya. Berfirmanlah kepada kami, karena kami sudah siap untuk mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk saudara. Bapak Ibu, saya akan bacakan firman Tuhan bagi kita. Nanti setelah kita baca firman Tuhan, kita ingin mendengarkan kesaksian pujian dari Kairos Voice. Firman Tuhan bagi kita di dalam memperingati hari kenaikan Tuhan pada saat ini, terambil dari Lukas pasal 24, ayat 49 sampai 51. Lukas pasal 24, ayat 49-51, demikian sabda Tuhan. Dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku. Tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di sana ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke sorga. Demikian jauh Bapak Ibu dan Saudara penyampaian sabda Tuhan. Sebelum kita ingin mengerti lebih lanjut terhadap kebenaran sabda Allah pada saat ini, kita dengarkan sejenak kesaksian pujian dari Kairos Voice. Silakan. Yesus yang mulia,
Iya, baik, kita sudah mendengarkan saksian dari Kairos Voice. Ia naik ke surga, tugasnya jelas. Kami mau bernyanyi puji namanya. Ingat tahu, saya senang lagu ini dan ini adalah satu dari 2 lagu tentang kenaikan Tuhan Yesus yang ada di PPR. Nah, hanya 2 lagu saja tentang kenaikan Tuhan. Ia naik ke surga, tugasnya jelas, kami mau bernyanyi, puji namanya. Luar biasa. Naik ke surga tugasnya jelas. Ya. Dan kenaikannya itu membuat kita memuji nama Tuhan. Nah, tentu berbalik dengan kondisi murid-murid Tuhan Yesus sebelum dia naik ke surga. Kenaikan Yesus itu mereka hantarkan dengan duka cita. Karena motif mereka memang belum benar dalam mengikut Tuhan Yesus. Mereka tidak mau kehilangan Yesus. Mereka menganggap Yesus hadir di tengah-tengah mereka untuk membebaskan mereka dari banyak masalah, secara khusus dari penjajahan bangsa Romawi pada saat itu. Jadi mereka melihat keberadaan Yesus itu adalah melindungi satu negara, yaitu negara umat Tuhan pada saat, dan hanya itu. Dan membebaskan dari negara orang lain. Sementara Yesus bukannya sekedar itu, Yesus datang untuk dunia ini. Untuk dunia ini. Nah, itu yang murid-muridnya pada saat itu sebagian besar belum memahami. Malah murid-muridnya mengatakan, ya udah nanti saya jadi salah satu pembesar ya, kalau Yesus menjadi raja kami jadi pegawai tinggi atau apapun namanya itu. Jadi mereka ingin memperoleh manfaat secara jasmaniah saja. Sementara Yesus karyanya itu satu untuk seluruh dunia ini, bukan satu bangsa tertentu. Yang kedua adalah untuk kehidupan kekal selama-lamanya, bukan sekedar hanya di dunia ini. Itu boleh dihafalkan lirik lagu dari referen daripada lagu apa namanya Mas Hoy judulnya? Kecapi Mas. Ya, kecapi dari emas berbunyi, itu menggambarkan musik yang sangat indah di sorga. Ia naik ke surga, tugasnya jelas, kami mau bernyanyi, puji namanya. Oke, baik saudara ya. Nah, tugasnya jelas. Apakah tugasnya? Nah, dia naik ke surga, apa tugasnya? Saudara, di dalam firman Tuhan tadi kita lihat, ayat 49, dan aku akan mengirim kepadamu apa yang janjikan Bapakku. Tetapi harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Ayat 49. Tuhan akan mengirim kepada murid-muridnya, kepada umatnya, apa yang dijanjikan Bapaknya. Apakah itu kalau dikatakan kekuasaan dari tempat tinggi, itu akan dikirim. Karena kalau tidak, keberadaan Yesus itu hanya di tempat tertentu dan waktu tertentu, hanya di tempat tertentu saja, yaitu hanya di Israel dan sekitarnya sebagai bangsa pilihan Tuhan. Melalui bangsa Israel, Injil tersebar ke seluruh dunia, termasuk kita pada saat ini, memperolehnya pada akhirnya. Tapi waktu itu, Yesus secara daging fisik, secara khusus dia memang melayani orang Israel, ya umat Tuhan pada saat itu. Setelah itu, namun yang luar biasanya, sebelum Yesus naik ke sorga, seperti kita baca tadi ya, sebelum dia naik ke sorga, di dalam Kisah Rasul 1 ayat 8 dan 9 dikatakan, ya, kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi, dan setelah itu dia naik ke surga. Ya, memang pada awalnya secara khusus bagi orang Israel, ya toh. Nah tapi ya terbatas karena Yesus secara fisik pada saat itu hanya secara fisik, ya dibatasi oleh ruang dan waktu, dia melayani hanya orang yang di sekitarnya, ya. Tapi sebenarnya secara keseluruhan dan secara pesan keseluruhan Alkitab, keberadaan Yesus sebenarnya, keberadaan Yesus itu adalah untuk seluruh dunia ini. Hari Minggu yang lalu, khotbahnya Mas Wahyu kita dengar bersama-sama bahwa ya sebenarnya keberadaan umat Kristen itu pada akhirnya tidak cukup hanya untuk orang Israel saja, tapi untuk bangsa-bangsa di seluruh dunia. Ya, itu dari Yesaya sudah dikatakan demikian.
Bahkan Yeremia 29 ayat 7 harus menjadi berkat dimanapun kita berada. Nah itu ya, menjadi berkat dimanapun, negara apapun. Nah jadi dengan kenaikan Tuhan Yesus, maka ia mengirim apa yang dijanjikan oleh Bapa. Dengan bahasa lain, ia mengirim kekuasaan dari tempat tinggi, mengirimnya. Ya, mengirim kekuasaan di tempat tinggi, atau kalau di dalam Kisah Rasul 8, kamu akan menerima kuasa, dan kuasa itu apa? Roh Kudus. Roh Kuduslah kuasa itu. Dan saya ingin membaca satu ayat lagi yang sangat menarik. Yohanes 14 ayat 16. Aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Ya, terus terang ini saya sering mendengarkan kesan dari rekan-rekan kita, saudara kita yang kita kasih orang muslim, sementara mereka mengatakan bahwa penolong yang lain menunjuk kepada Nabi Muhammad. Dikatakan seperti itu, sering mereka artikan seperti itu. Tapi ayat ini dengan jelas pasti tidak menunjuk seseorang pribadi seperti Nabi Muhammad. Karena dikatakan di sini, aku akan mengirim kepadamu, ia memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Dan Nabi Muhammad kita tahu faktual sejarah sudah meninggal dan tidak menyertai kita selama-lamanya. Dengan demikian itu tidak mungkin. Ini pasti menunjuk kepada kekuasaan dalam arti yang kemudian itu menjadi penolong, menjadi penghibur, kekuasaan dari tempat tinggi yang menyertai kita selama-lamanya adalah Allah di dalam pribadi Roh Kudus. Secara fisik Yesus sudah pergi dari dunia ini, sudah naik ke sorga. Maka ada yang menolong kita selama-lamanya. Bukan hanya tempat ruang dan waktu. Yesus ada di Danau Galilea, hanya orang yang sekitar situ yang mendengar. Dia pergi ke Kapernaum, hanya orang di situ yang mendengar, dan selanjutnya. Tapi dengan keberadaan Roh Kudus, dibuktikan dengan peristiwa, ingat yang terkenal? Peristiwa apa yang terkenal? Kisah Rasul pasal 2 ya. Dari seluruh dunia orang datang, lalu Roh Kudus dicurahkan, dan orang dari seluruh dunia ini mengerti apa yang dikatakan oleh Roh Kudus itu. Dan artinya seluruh dunia diberkati oleh keberadaan Roh Kudus. Simbol bahwa Roh Kudus sudah hadir. Nah ya, sekali lagi, dialah Allah, pribadi Allah yang selalu bersama-sama dengan kita selama-lamanya. Selama-lamanya. Bapak Ibu yang di rumah khususnya, ya semua kita di rumah pada saat ini karena ini online ya, tidak ada yang di gereja pada saat ini. Ya, dialah yang menyertai saudara-saudara, anak-anak saudara, orang tua saudara selama-lamanya, tidak pernah berhenti. Dan yang luar biasa ketika kita baca firman Allah itu tadi di dalam Lukas 24 ayat 50 itu, ketika dia naik ke sorga itu dia mengangkat tangannya dan memberkati umatnya. Walaupun Yesus naik ke sorga, semua umat Tuhan adalah orang yang sudah diberkati oleh Tuhan Yesus. Jangan khawatir, ya, sudah diberkati oleh Tuhan Yesus. Nah, dengan kepergiannya naik ke sorga, maka dia atau Allah menyertai kita selama-lamanya. Perlu kita camkan itu. Selama-lamanya, tidak pernah tidak, dia selalu menyertai kita. Itu yang pertama saudara, makna kenaikan Yesus ke surga. Yang pertama adalah dengan kenaikannya, maka dia mengirim kekuasaan dari tempat tinggi yang menyertai kita selama-lamanya. Bahasa lainnya, dengan kenaikannya ke surga, maka dia menyertai kita selama-lamanya di dalam pribadi Roh Kudus. Kalau dia nggak naik ke surga, itu nggak dikirim. Dan terbatas, kasih Allah itu hanya di ruang dan waktu. Seperti saya katakan tadi, daerah-daerah tertentu. Tapi dengan hadirnya Roh Kudus mengasihi seluruh umatnya di seluruh dunia ini selama-lamanya. Itu yang luar biasa yang pertama ya. Dengan kenaikannya ke surga, maka kita memperoleh kuasa Allah di dalam pribadi Roh Kudus selama-lamanya. Yang kedua, dengan kenaikannya ke surga, dia membuktikan keilahiannya. Membuktikan keilahiannya penting. Karena sementara orang mengatakan, oh dia hanya sekedar manusia. Bahkan lebih kejam lagi, oh dia manusia hasil hubungan yang tidak benar. Ya, anak haram dan lain sebagainya. Ya, itu manusia biasa. Tapi dengan kenaikannya ke surga membuktikan keilahiannya. Iman orang Kristen memahami ada paling tidak 4
peristiwa kehidupan yang bersejarah, yang sangat penting di dalam keberadaan Yesus. Yang pertama adalah Natal. Natal itu apa itu? Natal adalah peristiwa ketika Yesus datang ke dunia dari sorga. Natal adalah peristiwa Yesus datang ke dunia dari sorga. Yang kedua, Jumat Agung. Jumat Agung adalah peristiwa kematian Yesus disalibkan di dunia. Di dunia. Yang ketiga adalah Paskah. Paskah adalah kebangkitan Yesus di dunia. Terus yang keempat, dia naik ke sorga. Naik ke sorga, pergi dari dunia ke sorga. Perhatikan ya, turun dari sorga ke dunia di Natal, mati di dunia, bangkit dari dunia, pergi ke sorga. Paham ini ya? Ya, turun dari sorga di dunia, dunia kembali ke sorga, membuktikan keilahiannya. Keilahiannya. Kembali lagi, saya sering menyebut ini karena sekarang ini informasi dari mana-mana kita bisa dengarkan. Ya, jadi ini juga menjadi saudara kita, rekan kita orang Muslim juga percaya bahwa Yesus terangkat ke sorga. Dia terangkat ke sorga. Dan mereka juga percaya bahwa dia hidup kekal selama-lama. Saudara sekalian, hidup kekal selama-lamanya itu pertanda bahwa dia Allah, bukan sekedar manusia. Terangkat ke sorga, mereka juga mengakui itu. Sama dengan kita, terangkat ke sorga. Bedanya adalah mereka tidak mengakui bahwa Yesus mati dan disalib. Tapi dia terangkat ke sorga. Oke, bagi kita, sementara kita abaikan masalah disalib dan mati, walaupun bagi kita itu penting, tapi bahwa dalam kondisi ini bahwa Yesus naik ke sorga itu sudah cukup dan dia hidup kekal selama-lamanya bahwa dia Allah. Nah itu dia ya. Nah, jadi membuktikan keilahiannya. Dari sorga di bumi kembali ke sorga. Nah itu. Jadi dia adalah Allah, membuktikan keilahiannya. Jadi yang pertama tadi, dengan kenaikannya dia mengirim Roh Kudus yang beserta dengan kita selama-lamanya. Yang kedua, dengan kenaikannya dia membuktikan keilahiannya. Yang terakhir, yang ketiga. Dengan kenaikannya dia mempersiapkan tempat bagi kita untuk hidup kekekalan. Mempersiapkan tempat bagi kita. Yohanes 14 ayat 2-3 itu jelas dikatakan di sana. Ya. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal, aku pergi ke sana untuk mempersiapkan tempat bagimu. Ya, apabila sudah siap nanti aku akan datang mengambil kamu agar kamu bersama-sama dengan aku. Yesus ada dalam kekekalan, pada saatnya nanti kita juga bersama-sama dengan dia di dalam kekekalan. Itu iman kita saudara. Maka seyogyanya bagi anak-anak Tuhan, kematian itu bukan sesuatu yang harus diratapi. Kita bisa membalik paradigma selama ini. Kematian sesuatu yang harus ditakuti luar biasa. Menurut hemat saya, semakin kita takut akan kematian membuktikan ketipisan iman kita. Iman kita enggak mengakar dengan baik. Bukan berarti kita sekarang berlomba-lomba untuk mati, tidak juga. Tidak juga. Tapi kita jalani semuanya. Kalau kita hidup di dunia seperti Rasul Paulus mengatakan, berarti kita menghasilkan buah. Tapi kalau kita bersama-sama dengan Tuhan, sebenarnya Rasul Paulus mengatakan itu lebih baik. Filipi 1 ayat berapa? Ayat 21, itu lebih baik. Nah, itu bukan sesuatu yang menakutkan. Ya. Bagi orang yang percaya kepada Yesus, kita percaya bahwa Yesus juga mempersiapkan tempat bagi kita di sorga. Kapanpun dia panggil, monggo Gusti, silakan Tuhan, silakan. Nah, kita orang Sumatera, khususnya orang Batak, setiap orang berbicara kematian, selalu berkata, Satabi Jabuon, artinya, amit-amit jangan sampai terjadi kepada rumah kita kematian. Ya orang Jawa juga sebenarnya sama, amit-amit, ada itu amit-amit. Ya, jangan sampai terjadi. Itu pertanda bahwa kita sangat takut akan kematian. Semakin kita takut akan kematian, pertanda bahwa iman percaya kita kepada Yesus yang mempersiapkan rumah yang kekal di kekekalan bagi kita kurang yakin akan hal itu. Nah, ya, kita tidak pengen buru-buru mati, tapi terserah Tuhan. Terserah Tuhan, terserah saja. Tapi kematian mestinya bagi orang beriman bukan sesuatu yang harus ditangisi. Yang menangisi biasanya adalah di lingkungannya. Kalau pada diri sendiri, dia akan menghadap kepada Allah dalam kekekalan.
orang lingkungannya suami, istri, anak-anak mungkin itu yang ya selama ini bersama-sama, tiba-tiba tidak bersama-sama lagi. Nah demikian saudara-saudara sekalian, jadi paling tidak kita belajar pada hari ini 3 hal. Mengapa dia harus naik ke sorga, supaya dia mengirim Roh Kudus yang senantiasa bersama-sama dengan kita selama-lamanya tanpa dibatasi oleh ruang dan waktu. Yang kedua, dia naik ke sorga untuk membuktikan keilahiannya dari mana dia berasal. Dan yang terakhir adalah dia naik ke sorga untuk mempersiapkan tempat bagi anak-anaknya, bagi kita sekalian. Ya, mudah-mudahan kita ingat ini pesan daripada sabda Allah ini. Dengan demikian, maka saudara sekalian, orang yang percaya kepada Yesus, yang naik ke sorga berarti dia telah memperoleh penolong, penghibur, kuasa yang dahsyat yang menyertai kita selama-lamanya di dalam diri Roh Kudus, pribadi Roh Kudus. Yang kedua adalah orang percaya kepada Yesus naik ke sorga, berarti hidup kita tetap akan berjuang dalam hidup ini, tapi jangan lupa Tuhan menyertai kita senantiasa, jangan lupa itu. Berjuang dan harus berjuang, berbuat yang terbaik. Jangan pasif, berjuang dalam hal ini hanya 2 hal. Pastikan semua tindakan kita memuliakan Tuhan, memberkati sesama manusia di dalam hidup kita ini. Ya, hari Minggu yang lalu Mas Wahyu juga menyampaikan kepada kita bahwa apa itu namanya? Kita mau memberkati. Mas Wahyu, bagaimana Mas Wahyu bahasanya? Tuhan memberkati Anda melalui saya. Tuhan mengasihi Anda melalui saya. Tuhan mengasihi dunia ini melalui saya, melalui Anda, melalui kita semua. Pastikan itu. Itulah tugas kita pada saat ini. Kalau kita melayani sama manusia, sama halnya kita melayani Tuhan. Tuhan dan sesama itu terjadi secara berbarengan, secara simultan. Ya, tidak mungkin dikatakan mengasihi Tuhan tapi tidak mengasihi sama. Kita harus mengasihi sama sebagai buah daripada kita mengasihi Tuhan. Nah itu yang kedua. Dan yang terakhir, kalau kita percaya dia naik ke sorga, mempersiapkan tempat bagi kita, maka kita pun akan memperoleh tempat itu pada saatnya yang Tuhan tentukan bagi kita. Ya, Tuhan tentukan bagi kita. Oleh karena itu, mari kita sambut Yesus yang naik ke sorga dengan sukacita. Dia pergi ke sorga bukan untuk suatu hal yang sia-sia, tapi untuk kepentingan saudara dan saya. Di dalam Roh Kudus selama-lamanya, ya. Kemudian dia mempersiapkan tempat bagi kita di sorga semua, ya, supaya kita memiliki itu nanti. Nah, sekarang kesempatan bagi kita untuk menghidupi hidup sebagai anak-anak Tuhan, menjadi berkat bagi sesama untuk kemuliaan bagi nama Tuhan, supaya kita begitu percaya dan yakin pada saatnya Yesus datang ke dunia ini, setelah dia mempersiapkan rumah bagi kita, dia akan datang ke dunia ini menjemput kita semua masing-masing pribadi dengan sukacita. Baik, selamat merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus. Tuhan memberkati kita sekalian. Mari kita berdoa. Terima kasih untuk sabdamu yang kami dengar, Bapa di sorga. Kiranya kami mohon senantiasa supaya Roh Kudus mengajar kami lebih baik lagi, lebih jelas lagi. Kenaikan Yesus itu bukan suatu yang merugikan kami. Kami bernyanyi puji nama Tuhan ketika dia naik ke sorga, karena ketika dia naik ke sorga maka Roh Kudus bersama-sama dengan kami selama-lamanya tanpa dibatasi oleh ruang dan waktu. Ketika dia naik ke sorga membuktikan keilahiannya karena dia dari sorga berkarya di bumi kembali ke sorga. Dan yang terakhir ketika dia naik ke sorga berarti dia mempersiapkan tempat bagi kami. Ketika persiapan tempat itu sudah selesai maka dia akan kembali bersama-sama dengan kami supaya kami hidup bersama-sama dengan dia. Terima kasih Bapak untuk firman Allah yang bukan merenungkan. Firman-Mu ini membawa kesukaan bagi kami. Bahkan juga membawa keberanian, kekuatan bagi kami untuk menjalani hari-hari kami dari sehari ke sehari berkenan di hadapan Allah. Bukan untuk suatu yang sia-sia, tapi untuk kekekalan ketika pada saatnya nanti kami hidup bersama-sama dengan Allah. Bapa di sorga, firman-Mu ini kiranya termeterai dalam hidup kami. Kami memahami dengan baik apa makna kenaikan Yesus ke sorga bagi kami sekalian. Terpujilah nama Tuhan, kekal sampai selama-lamanya di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Ya baik Bapak Ibu, ibadah kita sudah selesai. Dalam hari kita memperingati kenaikan Tuhan pada saat ini. Mari selamat berkarya senantiasa untuk Tuhan Yesus dalam hidup kita. Sebelum kita akhiri, mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita ucapkan bersama-sama komitmen pemuritan.
Kami bersaksi bahwa tidak seorang pun dapat mengenal Kristus kecuali ia yang mengikutinya setiap hari di dalam kehidupan. Selanjutnya kembali kita ucapkan bersama-sama dengan gereja sepanjang abad segala tempat kita ucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya pada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang kembali untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat sekalian, mari kita lanjutkan aktivitas kita dan senantiasa mengingat Tuhan bersama kita semuanya, maka kita akan memperoleh kekuatan yang sangat luar biasa dalam hidup kita ini, dan terimalah berkat Tuhan. Maka biarlah anugerah dan sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa di dalam persekutuan, penghiburan, pertolongan dari Roh Kudus, beserta dengan saudara dari saat ini sampai kekal selama-lamanya. Amin. Kepada Allah beri puji, semua makhluk di bumi, padanya ku beri pujian, Bapa, Anak, dan Roh Suci. Silakan duduk saudara, kita bersyukur dalam doa kita untuk ibadah kenaikan Tuhan pada saat ini. Tuhan Yesus memberkati.